Selamat pagi lur, dulur, saudara-saudara kabeh dimanapun Anda berada. Ini saya mau cerita tentang bagaimana saya mendapatkan kecelakaan sebuah dompol anggur sedang ya. Ini kepotong di pangkal tersiernya, di batang produksi. Kemudian akibat terpotong di pangkal batang produksinya, maka ini tidak mendapat nutrisi lor. Akhirnya ya bakal mati. Kemudian sekalian saya petik, padahal ini masih kira-kira 1 bulan lagi baru tua. Nah, ceritanya begini, karena kok sampai bisa kepetik. Ini adalah sebuah kecelakaan karena saya menggunakan sistem potes pucuk supaya tidak terjadi pada Anda yang lain. Saya ceritakan seperti ini lur ya. Jadi seperti ini di bagian sekunder dari batang anggur trans ini jauh nih lur. Ini jauh dari sana ke sini, ini jauh, sudah ada 3 meteran. Kemudian bercabang banyak di sana, sini, ya ke sana, ke sini, kemudian ke sini, ya banyak cabangnya begitu. Nah, kemudian yang cabang ini tadi saya keliling pagi-pagi itu, bagian ini kering lor. Nah, bagian ini kering. Saya berpikir ini kan saya telusuri berarti di sini ini pangkalnya. Langsung saya potong ini aja. Saya potong deal gini loh. Nggak taunya ini ada aja tersier yang lain yang ini produktif ini. Ya, jauh sekali terus membawa buah yang saya tunjukkan tadi, yang seperti ini. Dengan saya potong di sini, maka ya udah toh tamat riwayatnya, nggak dapat nutrisi dari pangkalnya. Ya, dengan demikian ini merupakan kecelakaan besar. Apa maknanya? Ini adalah akibat saya memperlakukan buah anggur saya dengan sistem potes pucuk, di mana potes pucuk ini risikonya seperti ini. Kadang-kadang nggak cermat, ternyata yang ini itu ternyata masih menghidupi ke sini, walaupun ini mati ya, ini mati, ternyata ini masih hidup. Nah, setelah saya patang kok keras gitu, kok rasanya loh, kok keresnya itu rasanya itu memotong batang hidup. Kalau yang ini tadi saya potong del di sini itu kan rasanya itu kering krek gitu. Yang ini kok keras. Nah, saya telusuri ini, ternyata ada buah yang persis ini di depan teras saya ini. Nah, di situ itu dekat gandul-gandul itu. Wah, saya kecewa banget. Ini adalah kelemahan menggunakan sistem potas pucuk. Kalau tidak cermat, maka akan terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini. Dan kesalahan semacam ini lur, karena ketidakcermatan ini, saya sudah berulang-ulang, sudah ada beberapa kali mengorbankan buah yang sudah jadi seperti ini. Tidak hanya 5 kali, mungkin lebih lah, 6 atau 7 kali pernah terjadi. Nah, sekarang ini kejadian yang moga-moga yang terakhir. Untuk lain waktu saya bisa melakukan kontrol dengan baik ya. Berbeda kalau dengan sistem pruning. Kalau sistem pruning memang setiap tersier ini paling kita sisakan hanya beberapa mata, kita potong semua del, di sini potong semua del gitu ya, dan seterusnya di sini potong del.
Nah, maka ini nanti aman. Tapi pengalaman yang ada di anggur saya ini, saya lakukan pruning itu bisa tumbuh semua kompak, tetapi ternyata tumbuhnya dari sini-sini ini belum membawa bunga. Nah, alias untuk membuahkan saya harus menunggu lagi pertumbuhan ini sampai batangnya sebesar pensil ini. Ya, mungkin sedulur-sedulur bisa pirsa memberitahu saya kalau analisa saya kenapa kalau pruning nggak bisa tukul membawa bunga semua tumbuhnya. Itu kemungkinan besar karena saya belum memberi bekal nutrisi dengan cukup. Ya, kalau teorinya itu kan paling tidak 1 bulan itu diberi nutrisi yang cukup. Memang saya sudah melakukan pemberian MKP dan KNO3 merah, kemudian KNO3 putih maksud saya. Kemudian saya tambah asam humat, boron dan sebagainya. Ya memang ukurannya nggak besar sih, hanya 1 sendok yang saya siramkan ke pangkalnya di sini nih pangkalnya. Nah begitu lor ceritanya. Tetapi akibatnya karena tadi saya katakan tidak tumbuh serempak menghasilkan buah, maka setelah besar ini saya potong di sini, muncullah bunga ini jadi buah seperti ini. Dan yang tadinya bermaksud untuk di pruning biar serentak, ya kembali lagi ke sistem potes pucuk. Ya, begitulah yang saya alami lur dengan belum berpengalaman ini, maka harus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Maaf ya, ini mengecewakan. Ini kalau istri saya dan anak saya tahu, wah luar biasa kecewa banget itu. Ya piye meneh, wis kadung udah terlanjur kepotong. Ya sudah, ini korban. Mungkin ini nanti bisa dimanfaatkan sebagai sayur asem ya. Katanya sayur asem itu enak dari anggur. Coba saya rasakan. Ini asam enggak? Asam banget. Masih asam. Ya betul, berarti nanti bisa dipakai sayur asam. Ya itulah dulur, terima kasih Anda menghampiri channel saya untuk berbagi pengalaman mendengarkan pengalaman pahit. Ini tapi untuk anggur ini pengalaman kecut karena dipotong belum masanya sehingga rasanya asam. Terima kasih yang sudah memberi subscribe untuk saya di channelnya Wong Bodo ini, dan mohon komen, like, atau kalau sekiranya bermanfaat di-share ke yang lain. Ya, selamat bertemu di kesempatan lain. Terima kasih.